udah besar, dewasa nanti mau jadi apa? Guru matematika dan bahasa Inggris. Oh, guru matematika dan bahasa Inggris ya. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Seorang anak SD kelas 6 mewakili kota Surakarta lolos ke tingkat nasional Olimpiade Sains Pendidikan Dasar tahun 2022 cabang matematika sudah merupakan kebanggaan. Namun bagaimana kalau ternyata seorang Yovan memiliki keterbatasan pendengaran yang mengharuskannya memakai implan di telinganya sejak berumur balita? Apakah keterbatasan pendengaran ini berimbas terhadap kegiatan Yovan sehari-hari? Dan bagaimana orang tuanya menerima kenyataan ini? Simak cerita anak hebat ini bersama orang tuanya hanya di Bedante Show. Be fun, be cuan, be inspired. Sahabat Bedante, masih di kota Solo. Kita ada lagi di Loa Living, di mana tempatnya untuk tinggal, nginep, enak banget, keren, kamarnya bagus, industrial type. Jadi nggak usah ragu untuk datang ke sini karena di belakang salah satu mall yang di Solo Baru itu ada 2 mall. Salah satunya itu Depak, tapi yang satu lagi karena baru mau ganti nama, jadi saya nggak sebutin namanya ya. Di belakang itu ada namanya Loa Living. Jadi hotel ini keren. Datang sini, cobain sendiri. Sangat cocok buat Anda pastinya. Nah, di kesempatan kali ini udah malam banget sebenarnya, tapi diluangkan waktu dari narasumber yang bener-bener, aduh gila, seru. Jadi seseorang anak yang sedang menjadi wakil Surakarta untuk Olimpiade Sains tingkat nasional pendidikan dasar tahun 2022 cabang matematika, yaitu Aquila Yovan Ananta. Wih, halo Yovan. Hai. Sehat? Ya. Sehat. Tadi les apa? Les apa tadi? Oh, aku pernah les matematika. Tadi les matematika. Oh, oke. Yovan hari ini ditemani oleh papanya Koanda dan ibunya si Yonita. Terima kasih udah mau luangin waktu, Jel. Kok, Jel. Udah malam-malam gini ya. Oke. Nah, penasaran. Yovan ini belajar matematika itu di sekolah aja awalnya atau emang sudah dilesin dari awal? Sudah dari TK. Dari TK dilesin. Memang sudah targetin untuk jadi ikut olimpiade nih. Tidak sih, dia waktu itu Depan tuh lihat ada iklan les-lesan matematika, dia pengen coba gratis. Oh, pengen coba gratis. Coba gratisnya. Oke. Lalu Yovan nyoba tuh seneng. Seneng. Ya, seneng dan malah benar-benar suka. Oh. Benar-benar Di TK. Di TK. Lesnya ya di tempat les toh. Lalu bagi Surabaya di TK. Oh. TK saya dulu demennya main gundu. Yovan udah demen matematika dari TK. Iya. Aku pernah di les di Komodo. Di Kemon dulu ya. Iya. Oh, langsung demen ya. Langsung demen ya. Waduh. Lalu kalau sampai demen-demen dan akhirnya terus belajar sampai bisa jadi ini terpilih kan ya? Maksudnya ikut pertandingan ini? Ya, di sekolahnya memang dipilih. Dipilih. Jadi ya nggak tahu memang sukanya ya. Jadi kalau ditanya cita-citanya apa aja, jawabnya guru matematika. Guru matematika itu dari kecil udah jawab itu. Kecil, iya. Sekarang Yovan udah Senang. kelas 6. Baru naik gitu ya. Kemarin kelas 5 ya. Baru kelas 6 baru berapa hari nih? Baru 2 hari kelas 6, tapi tetap kelas 6 ya. Nah, dari sejak kapan dia udah bilang mau jadi guru matematika? Waduh, dari kapan ini? Ya, waktu itu. Dari kelas 3 mungkin, kelas 4. Sudah lama. Sudah lama? Ditanya berapa kali jawab ya guru matematika. Guru matematika. Oh, oke. Ya. Ngantuk ya. Tapi sahabat Bedante, ada nggak menyadari ada yang berbeda dari Yovan nih
ya kan? Ini yang unik nih kan, mengapa Yovan ini sampai saya pengen banget mengundang gitu kan ya? Karena Yovan sedang memasang implan, sebutannya ya, implannya. Gak apa-apa ya nanya ya mengenai itu ya Yovan ya? Gak apa-apa ya. Yovan ini berarti 100% nggak kedengeran atau? Ya kalau dilepas butuh suara 110 desibel baru bisa dengar. Baru bisa dengar. Padahal yang kita ngobrol ini kan 20 desibel. Oh, berarti mesti kencang banget bisa kedengarannya. Itu kanan kiri. Kanan kiri. Nah, sejak kapan? Ya deteksinya sih sejak lahir, tapi waktu dokter periksa menyatakan bahwa Yovan ini normal. Kami menyadarinya setelah usia 1 tahun 6 bulan ya, 1,5 tahunan. 1,5 tahun? Ya, intinya pada saat tidur rumah sedang direnovasi kok tidak bangun. Bayi kan biasanya kaget ya kalau suara-suara keras. Nah, terus usia segitu kami tes telinganya, ternyata sarafnya. Jadi bukan fisiknya tapi sarafnya. Oke. Bulu getarnya kurang banyak katanya dokter itu. Dari sarafnya. Dan itu dari kecil nggak, maksudnya udah nggak bisa ini lagi, ada terapi apa gitu mungkin? Saya coba sih. Pas kecil ya? Saya pakai alat dengar hafalan juga. Responnya nggak bicara, nggak bisa mengulangi. Kalau kita ngajari kan saya mengulangi perkataan, nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya benar-benar tes yang spesifik yang benar-benar ini tingkat baca pendengarnya berapa, nah itu baru ketahuan ternyata berat. Oh, oke. Nah itu mohon maaf ya, mungkin ini agak ini ya, tapi ya kita mau supaya sahabat berani juga mengerti kalau misalnya punya anak, kita bisa deteksi lebih awal, itu kan tujuannya seperti itu. Nah kan ada anak-anak yang memang speech delay. Ya, jadi memang kalau kita ngomongin base-nya adalah pembicara, kan memang banyak juga yang memang nggak bisa bicara, juga nggak bisa mendengar. Nah ini kok bisa langsung ada arah ke pendengaran gitu? Selain yang tadi ya, selain yang sebenarnya waktu hamil kan saya kena virus rubella sudah dokter sudah pernah bilang sih kemungkinannya kalau kita tetap dilahirkan kemungkinannya apa itu sudah ada, cuma kita waktu itu tidak mikir yang terlalu banyak sampai yang tetap aja berdoa. Nah waktu lahir kita juga lihat tidak apa-apa, dokter juga bilang normal. Karena janin 3 bulan ke atas itu dampaknya tidak terlalu fatal untuk janin. Kan Yuan ini kena rubella usia janin 3 bulan pas waktu itu, sehingga dokter menyatakan harus dilahirkan, nggak masalah gitu. Oh maksudnya bukan prematur, bukan maksudnya bukan dilahirkan, maksudnya diteruskan aja terusnya. Kan ada orang tua yang menyatakan kalau sudah resiko gini ambil kita enggak. Dan keputusan itu ini ya, bukan sesuatu yang harus disesali karena Yovan udah terlihat bahwa sekarang ini Yovan udah keren banget gitu ya. Jadi kebanggaan keluarga malah ya. Waktu itu ya dijelaskan resiko terbesar meninggal, resiko terendah pendengaran dan penglihatan. Pada saat yang pertama. Iya, saat dokter identifikasi saat usia janin 3 bulan. Tapi terus ya kami sepakati terus untuk tetap jalan. Akhirnya dilahirkan pun kondisi dokter pun menyatakan dengan suratnya bahwa kondisinya normal. Pada saat kelahiran kan biasanya memang dites ya. Jadi kan anak saya soalnya 2 anak saya juga saya lihat ya, yang kalau yang kedua sih sesar, yang pertama itu normal dan saya lihat dari sejak lahir, pada saat lahir keluar dites ini ya Pak, ada ini nggak? Waktu lahir juga nangis. Semua normal. Kecurigaan di usia berapa kami sebetulnya sempat tes, dan waktu dokter THT diuji dengan suara pun bisa respon. Jadi kami mantap banget pada saat itu bahwa normal. Tapi jalannya waktu setahun kok gini gitu. Bukan speech delay, kalau ya memang tidak dengar kayak apa gitu ini ya nggak ada respon sama sekali ya.
Lalu cara komunikasi gimana sih kalau pada saat itu yang 1 tahun 6 bulan kan udah mulai ketahuan. Nah selama itu berusaha komunikasi dengan Ya itu masa-masa berat kami sebagai orang tua. Kami sampai akhirnya kami teskan apa namanya sarafnya, diteskan sarafnya sampai pasang alat-alat itu di kepalanya supaya apa namanya BIRE tesnya. Itu sampai terdeteksi bahwa telinga kanan dan kirinya butuh sumber suara 110 desibel baru bisa dengar. Oke. Terus akhirnya kita bawa ke dokter, dinyatakan diberi pilihan. Pertama kami ditanya mau bagaimana, harapannya apa terhadap anak ini. Ya spontan kami jawab ya layaknya seperti orang normal, bisa ngobrol, bisa dengar dengan baik. Nah, dokter langsung menyarankan implan. Pilihannya banyak ya. Kalau hanya jawab untuk berkomunikasi ada banyak jalan. Isyarat apa ya, ada banyak catatan ya, handphone, catat gitu ya seperti apa juga ada banyak cara, tapi kami milih untuk bisa normal dengarnya maksudnya. Ya akhirnya diputuskan untuk implan dengan beberapa resiko ya, disebutkan resiko-resikonya apa. Ya keberhasilan diberitahunya juga nggak baik-baik amat loh, 50% deh. Oh, pada saat sudah memutuskan pun juga katanya masih ada kemungkinan cuma 20%. Betul sekali kita ya. Waktu itu ya, waktu sudah operasi selesai, sebulan kemudian kan mulai switch on. Oke. Itu kan juga kita takut, ini benar alatnya bisa bekerja enggak kan? Juga. Iya, soalnya kita nggak pernah tahu ya. Iya. Kita kan nggak pernah tahu, yang benar kan hanya Yovan sendiri ya. Gitu ya. Masih kecil, nggak bisa ditanya. Usia 1,5 tahun nggak bisa ditanyain. Oh, Dia dipasangnya pada saat 2 tahun. 2 tahun, jadi 1,5 tahun sampai 2 tahun, setengah tahun tuh masih bergumul lah ya, masih kayak coba itu. Dan 2 tahun akhirnya didesain untuk diimplan. Awalnya di switch on, respon kalau mendengar. Nggak kaget gitu. Yakin kalau dia dengar saat di switch on gitu. Nangis ya ini suara apa gitu. Tapi jalan 1 bulan 2 bulan loh diajak ngobrol kok tetap nggak ada. 6 bulan. Sampai 6 bulan. Kayak kita merasa ini kok apa gagal. Kayak bayi lagi, kayak bayi boden ya soalnya. Jadi kayak bayi boden pelan-pelan. 2,5 tahun padahal ya waktu itu ya, berarti kan? Iya. 2,5 tahun sampai oke. Nyebut pertamanya ya kata papi. Bisanya papi itu pertama kali. Umur berapa? Umur ya setelah itu Udah hampir 3 tahun. setelah itu terus Tapi langsung cepat, habis itu begitu dia sudah melewati masa belajar itu cepat. Semua langsung cepat. Karena memang sensor otaknya juga udah mencukupi umur dia ya, maksudnya cuma hanya pendengarannya aja mungkin ya. kita terapi aja sampai beberapa orang kan. Waktu kami masih di Semarang pun dengan terapis bicara, terus datang ke Solo terapis Pak siapa itu nih? Pak Umar di Solo. Kami datang sampai ke Solo juga. Minggu itu longgar kita sampai. Ya gitu kami khawatir loh. Waduh ini gimana cara ngajarinya? Ngajari waktu misalnya kata besok aja itu, waduh kan nggak bisa bayangin. Apalagi nanti mulai jam, mulai apa, kita tahu itu berat. Terus nggak ngerti setelah mulai bisa paham tentang kata-kata kita itu seneng banget apa taate sendiri. Oh, nah, udah jalan itu cepat banget. Kalau sekarang sih aku juga menulis dengan cepat. Menulis dengan cepat, wih keren dong ya. Iya. Komputer udah bisa dong? Ya. Udah bisa. Bahkan dalam bahasa Inggris juga bisa. Bahasa Inggris juga bisa. Very good. Nah kalau untuk implan sendiri berarti itu ditanam hanya satu bagian aja, nggak perlu kanan kiri. Bahkan katanya kanan kiri ya. Disarankan kanan kiri. Oh ini batu Ini baru satu. Baru satu. Cuma kirinya berarti masih belum dengar. Belum dilepas ini artinya. Yang maksudnya kalau yang di kanan dipasang, yang kiri itu sama sekali masih Nggak belum. dengar. Iya. Makanya dia kalau dipanggil jarak jauh bingung arah suaranya dari mana.
Tapi Yovan udah happy ya berarti sekarang ini udah. Ya kan bersyukur ya bisa dengar normal ya. Iya. Yovan ngerasa nggak waktu dulu seperti apa? Masih 2 tahun belajar waktu pas belajar gitu, ingat nggak? Nggak begitu. Nggak begitu. Nggak begitu dengar, nggak begitu inget ya. Dengar sekarang suaranya udah jelas, semuanya udah ada. Iya. Bisa mendengar dengan jelas. Iya. Bisa mendengar jelas. Dia lafalnya masih bagus ya. Lafal Iya. kata-katanya kalau teman-teman yang lain kemarin saya temuin juga bisa, ada yang bisa ngomong tapi lafalnya kan kurang tepat gitu loh. Iya, tapi saya juga merasa masih kurang tepat karena beberapa huruf kayak di belakang itu nggak kedengeran. Cuma penyanyi juga banyak yang kayak gini. Yang di lagu-lagu seperti itu gitu loh maksudnya. Tapi kalau yang biasa kan kalau bisa ngomong mungkin ya memang ini ya. Cuma kalau untuk ngomong juga memang mesti pelan-pelan atau Enggak tuh cepet. Dia malah kalau ngomong cepet. kalau kita nih ngomong ke Lebih baik pelan, agak pelan-pelan. Kita malah menghindar karena orangnya pengennya yang cepet-cepet dan memang terdeteksi di otaknya itu kan impulsifnya kan gede paling. Oh. Jadi kalau nonton film tuh senengnya yang Tom and Jerry, yang Ogi, yang cepet-cepet gitu. Dan itu nggak boleh harusnya untuk konsumsi anak waktu kecil. Nah, tapi sukanya yang begitu. Kenapa nggak boleh? Ya, jadi impulsif anaknya. Jadi, dan harusnya kan nggak ya tenang tapi ya tidak biayaan lah bahasanya.